Shalom, selamat hari Minggu Gereja GPSI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Sampai kita di bulan yang baru, bulan Februari 2021 dengan tema ibadah yang baru. Pada bulan ini kita akan belajar satu tema, yaitu menghadapi perubahan zaman. Kita akan belajar tema yang baru sepanjang 2021 tentang penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sebelum ibadah kita mulai, ada beberapa hal yang akan gereja sampaikan. Yang pertama, ibadah masih tetap dalam format ibadah online sampai dengan pengumuman lebih lanjut. Oleh karena itu, kami sarankan kepada Bapak Ibu Jemaat untuk tetap mensubscribe, memfollow akun kita di YouTube supaya dapat mengikuti update-update terbaru dari GPSI Jakarta. Selain itu, kami sarankan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang merasa terberkati karena ibadah kita, silahkan share kepada saudara atau kerabat sekalian, sehingga semua orang pun dapat merasakan berkat yang sama seperti yang kita rasakan. Selanjutnya, setelah ibadah umum, kita juga akan ada ibadah sekolah minggu pukul 11 yang akan dilaksanakan secara live. Oleh karena itu, kami sarankan Bapak Ibu, Saudara sekalian untuk mengajak anak-anaknya, putra-putrinya untuk mengikuti sekolah minggu kita secara live. Link sekolah minggu ada di description box di bawah. Selanjutnya, minggu ini adalah minggu pertama, sehingga kita akan melaksanakan prosesi perjamuan kudus. Oleh karena itu, kami sarankan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempersiapkan roti ataupun anggur ataupun penggantinya seperti sirup untuk kita dapat mengikuti prosesi perjamuan kudus seperti biasa. Selanjutnya, kita mau tetap dukung pemerintah kita, baik dalam doa maupun melalui aktivitas keseharian kita. Kita mau terus dukung pemerintah kita dalam penanggulangan COVID-19 di negara kita. Melalui mengikuti protokol kesehatan yang sudah diterapkan, sehingga kita pun berperan aktif dalam mencegah persebaran COVID-19 di negara kita tercinta ini. Selanjutnya, bagi saudara sekalian yang karena kasih tergerak untuk memberikan persembahan atau persembahan perpuluhan, bisa melakukannya melalui transfer rekening, melalui rekening yang akan tampil di bawah layar berikut ini. Terima kasih, hari ini ibadah kita akan dipimpin oleh gembala kita, Pendeta Rudi A. Nainggolan. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GPSI, kita mau sama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di bulan yang baru, di bulan Februari kita mau belajar lagu yang baru juga. Amin. Kita mau katakan lagu ini sama-sama. Tak mungkin bagi manusia, tapi itu pasti bagimu. Tak layak di mata manusia, namun berharga bagimu. Tuhan yang menjamin hidupku
saatnya kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya percaya kita harus mempersiapkan diri dengan perubahan-perubahan yang ada. Tapi kadang-kadang kita merasa lemah, tidak kuat. Tapi kita percaya firman Tuhan katakan, Tuhan selalu beserta dengan kita. Karena Tuhan beserta dengan kita, kita kuat. Amin, saudara-saudara. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau masuk dalam firman Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sama-sama. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkahku percaya. Mari kita katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi,
panggil nama Dia. Kamu katakan, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Sungguh berarti bagi kami ya Bapa. Tanpa Engkau kami bukan apa-apa Tuhan. Menghadapi segala perubahan, segala situasi yang tidak menentu, tanpa Engkau kami tidak bisa ya Bapa. Terima kasih ya Bapa, terima kasih atas perkenanan Tuhan dalam kehidupan kami ya Bapa. Sekarang saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Buka hati kami lebar-lebar. Jadikan kami seorang murid ya Tuhan yang ingin diajar ya Bapa. Tidak lupa kami juga berdoa buat hamba-Mu Tuhan yang urapi dia. Supaya apa yang keluar dari mulut tidak hamba-Mu itu dari Engkau saja ya Bapa. Berfirmanlah Bapa, kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jemaat Tuhan mari kita katakan sama-sama, amin. Salam saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus Kristus. Hari ini kita sudah beribadah, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan. Dan tiba waktunya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu saya ajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur padamu Bapa, buat kesempatan yang indah Engkau berikan bagi kami pada hari ini, minggu pertama pada bulan kedua tahun 2021. Kami telah memuji meninggikan Engkau Tuhan, dan tiba waktunya bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Hamba berdoa persiapkan kami semua yang mendengarkan dan yang menyampaikan. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, sehingga kami sama-sama diberkati. Berfirmanlah Engkau Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mau terima berkat-Mu lewat kebenaran firman-Mu. Haleluya, amin. Saudaraku, kita mau mendengarkan firman Tuhan, tapi nanti di akhir ibadah ini kita akan melakukan perjamuan kudus. Untuk itu saudara mempersiapkan roti dan anggur. Saya yakin dan percaya ibadah raya kita hari ini kita boleh diberkati Tuhan. Nah saudara, seperti
yang sudah kita tahu tema bulanan kita pada bulan 2 Februari tahun 2021 adalah menghadapi perubahan zaman. Tema tahunan kita tetap yaitu berjaga-jagalah. Dan untuk itu saudaraku, saya mengajak kita untuk membaca dari Kisah Para Rasul 13 ayat yang ke-36. Mari kita buka Alkitab kita, Kisah Para Rasul 13 ayat 36, saya akan bacakan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan hari ini mengatakan bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Dan juga Alkitab mengatakan dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Artinya Daud mengalami kematian. Kita semua juga akan mengalami kematian. Kapan waktunya kita tidak tahu, Tuhan saja yang tahu. Nah, berkenan dengan tema ini saudaraku, tema bulanan kita menghadapi perubahan zaman, dan saya mengambil tema khusus hari ini adalah cara menghadapi perubahan zaman. Setiap orang pasti berhadapan dengan zamannya masing-masing. Seperti firman Tuhan yang baru saja kita baca, yang berkata bahwa Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Artinya bahwa setiap orang berada pada zamannya. Nah, kita pada saat ini juga berada pada zaman kita sekarang ini. Zaman apa yang terjadi nanti kita akan lihat, saudaraku. Tetapi sesuai dengan kebenaran firman Tuhan ini, biarlah kita seperti Daud, yaitu melakukan kehendak Allah pada zaman kita. Sebelum saya masuk membahas lebih dalam, saya mau menjelaskan dulu, yaitu arti daripada zaman. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian zaman. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zaman adalah jangka waktu yang panjang atau yang pendek yang menandai suatu masa. Saya ulangi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, zaman adalah jangka waktu yang panjang atau pendek yang menandai suatu masa. Saya akan berikan dua contoh. Contoh yang pertama adalah zaman purba. Zaman purba adalah periode jangka waktu yang panjang. Dan yang kedua saya mau berikan contoh, yaitu di Indonesia pernah terjadi disebut namanya zaman Orde Baru atau zaman Orde Lama. Jadi zaman Orde Baru atau zaman Orde Lama itu dibandingkan dengan zaman purba itu periodenya sangat pendek. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mau menjelaskan pengertian perubahan zaman sekarang ini. Pengertian perubahan zaman yang dimaksud dalam hal ini adalah perubahan suatu zaman yang semakin maju dan modern, baik di sisi teknologi maupun komunikasi, yang selalu berubah pesat. Jadi sekarang ini saudaraku, perubahan itu begitu pesat. Nah, saya akan berikan beberapa contoh perubahan zaman yang pernah terjadi di muka bumi ini. Yang pertama adalah zaman berburu. Dahulu orang kalau mau
hidup untuk makan, mereka harus berburu. Itu cukup lama periodenya, zaman berburu. Lalu dalam perkembangannya masuklah zaman bertani. Orang tidak lagi berburu, orang tidak lagi pindah-pindah tempat, tetapi sudah bermukim suatu tempat, membuka lahan dan mereka bertani, hidup dari sana. Hasil mereka jauh lebih besar daripada berburu. Kemudian masuk lagi zaman industri. Banyak orang meninggalkan bertani dan masuk dalam pekerjaan industri, dan mereka punya penghasilan jauh lebih besar. Dan zaman industri itu berlangsung, saudaraku, lebih singkat daripada zaman bertani lagi. Lalu setelah zaman industri, saya ingat dulu masih zaman industri, waktu saya masih SMP belum ada disebut namanya zaman informasi teknologi, tetapi sekarang masuk yang namanya zaman informasi dan teknologi. Itu berlangsung, saudaraku, belakangan yang lalu sampai sekarang bahkan. Tetapi sekarang ada lagi yang disebut namanya zaman kebijaksanaan, yaitu orang harus memiliki pengetahuan, ide-ide kreatif dan inovasi untuk hidup lebih baik. Nah, sementara kita sekarang ini berada di dalam zaman kebijaksanaan, saudaraku, ada suatu perubahan drastis yang sedang terjadi akibat pandemi COVID-19. Apa itu? Yaitu sedang berada dalam hidup dengan yang disebut new normal atau normal baru. Perilaku hidup yang baru ini dengan beradaptasi terhadap COVID-19 yang sedang merebak atau pandemi di seluruh dunia, dengan mengikuti protokol kesehatan. Saya teringat pada waktu Indonesia sudah mengalami pandemi COVID-19 ini, selalu diserukan protokol kesehatan 3M. Apa itu? Memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan. Tetapi belakangan ini, orang yang kena COVID di Indonesia sekarang sudah lebih dari 1 juta. Maka protokol kesehatan sekarang ini, saudaraku, bertambah 2M lagi. Tidak lagi 3M, 2M. Apa itu? Yaitu menghindari kerumunan, yang keempat, dan yang kelima, membatasi mobilitas. Jadi sekarang protokol kesehatan ada 5M yang harus diikuti oleh masyarakat kita. Pergi kemana-mana selalu pakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, agar jangan gampang terkena COVID, menghindari kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, yang ketiga, saya mau menjelaskan dulu sebelum kita masuk dalam tema utama kita, yaitu perubahan yang terjadi saat ini. Kita lihat sendiri apa saja yang sedang terjadi, perubahan apa yang sedang terjadi saat ini, saudaraku. Kita melihat hampir di semua lini perubahan sedang terjadi. Ya, perubahan sosial terjadi, yaitu yang tadi saya katakan bahwa kita hidup dengan protokol kesehatan 5M itu. Ya. Perubahan sistem pendidikan. Dulu orang sekolah ke suatu gedung, suatu tempat atau kuliah, tetapi sekarang orang sudah memasuki 1 tahun kuliah dengan online. Perubahan ekonomi. Semua negara mengalami kemerosotan ekonomi, pertumbuhan minus. Indonesia sudah masuk minus lebih dari 5%.
Negara-negara lain ada yang sampai double digit minusnya. Perubahan budaya. Ya, kita tahu orang-orang Batak dulu kalau pesta dari pagi sampai malam. Sekarang orang pesta sudah singkat. Ternyata bisa mengalami perubahan. Kenapa? Karena situasi dan kondisi itu. Ya, jadi khususnya seremonial adat istiadat sangat berkurang waktunya sekarang ini, saudaraku. Bahkan kita pun mengalami perubahan. Yang dulunya kita ibadah offline atau tatap muka, tetapi sekarang kita ibadah secara online. Ternyata bisa, kita tetap boleh beribadah kepada Tuhan, memuji Tuhan, meninggikan Tuhan, sujud menyembah Dia, bernyanyi, mendengarkan firman Tuhan. Nah, ini perubahan-perubahan yang terjadi. Kita tidak tahu masih ada lagi perubahan-perubahan yang terjadi ke depan. Kita tidak tahu, saudaraku. Nah, berkenan dengan itu, saudaraku, dengan tema yang saya katakan tadi bahwa cara menghadapi perubahan, yaitu ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Cara menghadapi perubahan zaman ada 3 hal. Yang pertama, yaitu kuasailah dirimu terlebih dahulu. Bagaimana kita mungkin bisa menghadapi perubahan zaman ini, atau bahkan mengatasi perubahan zaman ini, kalau kita sendiri tidak bisa menguasai diri kita? Saya mau mengajak kita membaca satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25. 1 Korintus pasal 9 ayat 25, demikian firman Tuhan. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saudaraku, perhatikan, tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Jadi jelas, saudaraku, Alkitab mengajarkan bahwa menguasai diri adalah syarat untuk kita menang dalam pertandingan. Saya mau katakan kepada kita bahwa kita hidup sekarang ini, kita sedang bertanding dengan zaman yang ada ini. Maka untuk kita bisa mengatasi zaman ini, maka kita perlu menguasai diri. Ini penting. Seperti sekarang ini pemerintah menganjurkan 3M, maka kita perlu menguasai diri supaya kita bisa menghindari kerumunan-kerumunan. Tidak lagi pergi ke mal-mal, tidak lagi pergi yang banyak orang, agar kita bisa menang dalam new normal yang sekarang ini, saudaraku. Jadi bahwa bagaimana cara kita untuk menghadapi perubahan zaman ini, yang pertama adalah menguasai diri. Saya mengajak kita lagi firman Tuhan dalam Amsal 16 ayat 32. Mari kita baca. Amsal 16 ayat 32. Demikian firman Tuhan. Orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Jadi Alkitab mengajarkan kita, saudaraku, bahwa orang yang menguasai dirinya adalah melebihi orang yang merebut kota. Orang yang menang perebutan kota, orang yang menguasai diri, Alkitab mengatakannya. Jadi dengan jelas bahwa
syarat untuk menang menghadapi perubahan zaman adalah menguasai diri. Itu yang pertama, saudaraku. Banyak kali nats-nats atau firman Tuhan, saudaraku, dalam Alkitab yang mengajarkan kita untuk selalu menguasai diri. Banyak, tapi saya menyampaikan yang terakhir untuk menguasai diri, satu lagi, yaitu mari kita buka firman Tuhan yang berkata di dalam 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7 di situ dikatakan, karena kesudahan segala sesuatu sudah dekat, oleh karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya engkau dapat berdoa. Sekarang ini memang udah zaman akhir. Kita tidak tahu kapan akhir daripada dunia ini. Tapi kita diminta untuk menguasai diri, jadi tenang. Jadi kita nggak terlalu fobia. Kita harus tetap tenang. Bahwa kita percaya Allah kita sanggup menolong dan memberkati kita. Itu yang pertama. Jadi cara menghadapi perubahan zaman ini adalah menguasai diri. Katakan amin. Yes. Yang kedua, saudaraku, yang kedua yaitu ikuti perubahan yang terjadi. Artinya jangan kita melawan perubahan yang terjadi itu. Mengapa kita harus mengikuti perubahan zaman? Mengapa? Mengapa tidak perlu melawan perubahan zaman? Nah, ada dua alasan yang sangat mendasar. Yang pertama adalah bahwa kehidupan atau hidup di dunia ini semuanya mengalami perubahan atau semuanya berubah. Artinya tidak ada yang tidak berubah, semua berubah. Dulu kita pun lahir masih bayi, kecil, dewasa, sekarang orang tua. Bahkan sudah ada di antara kita yang sudah punya cucu, ya, generasi bapak kita sudah punya cicit, ya, seperti pendeta Jesse Manjuntang, ya, sudah usianya tua, sudah punya cucu, dan kita berharap akan mempunyai cicit. Katakan amin. Ya, mengalami perubahan, saudaraku. Jika kita tidak mengikuti perubahan yang terjadi, maka kita akan tertinggal. Saya akan memberikan beberapa contoh. Sewaktu ojek online berlaku mulai di Jakarta ini, ojek yang lama banyak yang protes. Kenapa? Karena sudah tidak laku lagi. Demikian juga taksi offline tertinggal. Ada sekarang taksi online. Mereka mencoba protes, tapi berjalan terus. Sampai sekarang taksi online, ojek online berjalan, taksi offline tertinggal jauh. Dan mereka berubah. Sekarang taksi-taksi Bluebird itu sudah mengikuti taksi online. Nah, seperti itu, saudaraku. Kemudian kita tahu banyak toko matahari yang tutup. Mengapa? Karena banyak orang tidak lagi belanja ke suatu tempat, ke mal-mal, melainkan belanja online. Orang yang mengikuti perkembangan teknologi sekarang ini, maka usaha mereka lebih berhasil lagi. Orang yang tidak mengikuti perkembangan teknologi seperti WA, FB, Twitter dan lain sebagainya, mereka ini akan tertinggal dari informasi.
Sebab sekarang ini informasi beredar melalui WA, melalui Facebook, melalui Twitter dan sebagainya. Di medsos, media sosial namanya, saudaraku. Jadi kita pun perlu mengikuti itu. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, saudaraku, Alkitab mengajarkan kita untuk selalu berubah ke hal yang lebih baik. Jadi kalau yang pertama tadi, bahwa di dunia ini semuanya berubah, tidak ada yang tidak berubah. Dan yang kedua, alasannya adalah bahwa Alkitab mengajarkan kita untuk selalu berubah, tetapi berubah ke hal yang lebih baik. Saya mengajak kita membaca di dalam 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7. 2 Petrus pasal 1 ayat 5 sampai 7, demikianlah firman Tuhan. Justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, dan kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara, dan kepada kasih akan saudara-saudara kasih akan semua orang. Jadi kita diminta untuk selalu berubah, menambahkan peningkatan-peningkatan. Jadi bahwa memang untuk mengatasi, cara mengatasi perubahan zaman ini, yaitu kita ikuti perubahan itu sendiri, saudaraku. Dan kita pun berubah. Firman Tuhan ini mengajarkan kita untuk menambah pengetahuan kita. Kepada iman kebajikan, kepada kebajikan pengetahuan. Jadi kita memang diminta untuk terus menambah pengetahuan kita. Bagaimana caranya untuk menambah pengetahuan? Perlu ada proses pembelajaran. Kita terus belajar, kita terus belajar. Proses pembelajaran itu ada dua hal. Yang pertama, belajar lewat pendidikan formal. Ya, sekolah, kuliah, terus S1, S2, S3. Proses pembelajaran. Ada juga proses pembelajaran informal, yaitu lewat training, kursus, dan sebagainya. Itu yang pertama. Proses pembelajaran yang kedua, ini juga penting, yaitu kita belajar dari pengalaman hidup ini. Makanya ada pepatah berkata, pengalaman adalah guru yang baik. Inilah proses pembelajaran. Saudaraku dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jadi, kalau Alkitab mengajarkan kita untuk kita selalu berubah, tapi kita berubah untuk hal yang lebih baik. Bahkan Paulus pun mengajarkan jemaat di Roma agar mereka tidak sama menjadi dengan dunia ini, berubah menurut pembaruan budi, sehingga tahu apa kehendak Allah, ya, yang berkenan, yang baik, yang sempurna. Jadi, saudaraku, kita juga perlu berubah. Yang ketiga, yang terakhir, saudaraku, sebelum kita nanti masuk dalam perjamuan kudus. Yang pertama tadi, yaitu kita perlu menguasai diri. Kuasailah dirimu sendiri, itu yang pertama. Yang kedua, kita ikuti perubahan itu. Bagaimana caranya kita mengikuti perubahan itu, saudaraku? Yaitu memang di dunia ini selalu berubah, dan kita ikut berubah. Tadi saya sudah jelaskan. Nah, yang ketiga, ini cukup penting, saudaraku. Saya tidak akan sampaikan banyak, nanti kita akan perjamuan kudus lagi. Yang ketiga, bahwa kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari-hari ke depan. Mungkin jauh lebih buruk dari sekarang. Tapi kita berharap yang lebih baik. Itulah sebabnya kita selalu atau tetap berharap dan mengandalkan Tuhan, saudaraku.
Alkitab menjanjikan bahwa orang yang berharap dan mengandalkan Tuhan diberkati. Ini firman Tuhan luar biasa. Itulah sebabnya saya mau mengajak kita, saudaraku, yang orang-orang yang beriman kepada Allah dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya dalam hidup ini kita tidak mengandalkan diri, tetapi kita berharap kepada Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Yeremia 17 ayat 7. Diberkatilah orang yang berharap kepada Tuhan, yang mengandalkan Tuhan, saudaraku. Saya yakin dan percaya bahwa firman ini boleh menguatkan kita. Ayat 7-nya, ayat 5-nya justru berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, mengandalkan dirinya. Jadi mari, saudaraku, ini penting bagi kita. Bagaimana kita mengatasi perubahan zaman yang terjadi ini? Kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Katakan amin. Yes, amin. Kita masih ada di dalam dunia ini, saudaraku. Kita ada di dalam dunia ini. Bahkan Yesus pun berkata, kamu ada dalam dunia ini, tapi kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Kita ada dalam dunia ini yang cepat berubah ini, saudaraku. Nah, saya mau mengajak kita membaca satu ayat dari Yohanes pasal 17 ayat 15. Yohanes 17 ayat 15. Ini doa Tuhan Yesus. Yesus berdoa. Ayat 15-nya saudara perhatikan baik-baik, di situ dikatakan, aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini. Perhatikan. Tuhan tidak menginginkan kita mengambil kita dari dunia ini. Tuhan masih menginginkan kita tinggal di dunia ini dengan rencananya, dengan maksudnya, supaya saudara boleh menjalankan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan belum mengambil saudara dari dunia ini, seperti doa Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Tapi selanjutnya apa di situ dikatakan? Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Jadi saudaraku, mari, Tuhan Yesus sendiri pun berdoa bagi murid-muridnya, bagi umatnya, bagi saudara dan saya. Tuhan masih mengizinkan kita. Tuhan belum mengambil kita di dunia ini. Kita masih terhindar dari COVID. Dan kita berharap kita nanti mendapatkan vaksin yang disediakan oleh pemerintah dengan gratis yang luar biasa. Pemerintah memperhatikan masyarakatnya ini, saudaraku. Jadi kita tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Jadi kalau Tuhan masih menginginkan saudara hidup belum diambil dari dunia ini, bersyukurlah saudara. Bersyukurlah kita. Saya juga bersyukur masih bisa menjalankan pelayanan-pelayanan di gereja kita ini, di GPC lain, di tempat-tempat lain. Saudara juga masih bisa bekerja di pemerintahan, bekerja di perusahaan-perusahaan. Syukuri semua itu. Tapi biarlah saudara dalam hidup ini tetap berharap dan mengandalkan Tuhan. Perubahan zaman yang terjadi, saudara dapat mengatasinya. Dan saudara boleh menjadi berkat, itu menjadi doa kita. Biarlah firman Tuhan yang saya sampaikan ini, yang singkat ini, boleh memberkati kita semua. Dan kita nanti akan masuk dalam perjamuan kudus. Selama sebulan ini, yaitu bulan 2 ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema bulanan yang sama, menghadapi perubahan zaman. Dan ini adalah minggu yang pertama. Biarlah firman Tuhan ini boleh memberkati kita semua. Amin. Haleluya. Mari kita berdoa, kita mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus. Saya ajak kita bangkit berdiri. Haleluya. Kita berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa Surgawi, ini hamba-Mu yang sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu. Tapi biarlah firman-Mu terus bekerja bagi kami semua. Meteraikan firman-Mu ini ya Tuhan. Kami yakin dan percaya ada rencana maksud Tuhan yang indah bagi kami. Kalau Tuhan belum memanggil kami seperti doa Tuhan Yesus, bahwa
Tuhan, biarlah Engkau melindungi kami semua dalam pandemi COVID-19 ini. Perubahan zaman yang sedang terjadi saat ini, kami semua umat-Mu, khususnya Jemaat GPC Raden Saleh, siap menghadapi perubahan zaman, dan bahkan kami bisa mengatasi perubahan zaman yang terjadi ini, sehingga kami boleh tetap menjalankan pekerjaan kami sesuai dengan rencana kehendak-Mu ya Bapa. Dan saat ini minggu pertama kami akan melakukan perjamuan kudus. Hamba berdoa, persiapkan hati kami semua untuk menerima pengorbanan Yesus yang dilambangkan oleh roti ini, dan meminum darah Yesus yang dilambangkan oleh anggur ini. Biarlah Tuhan, Engkau bekerja bagi kami semua. Kami mengingat penderitaan Tuhan Yesus yang rela menderita mati di kayu salib untuk menebus kami dari segala dosa-dosa kami, memberi kehidupan, bahkan kehidupan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Teruslah Engkau berkarya. Kami yakin dan percaya lewat perjamuan kudus ini kami boleh diingatkan betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Berkati kami semua. Kami siap melakukan perjamuan kudus ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saudaraku, saya akan memberikan aba-aba terlebih dahulu nanti sebelum kita melakukan perjamuan kudus. Mari kita persiapkan roti dan anggur kita, saudaraku. Untuk itu saya mau membacakan firman Tuhan terlebih dahulu. Nanti saya akan berikan aba-aba, saudaraku. Sekarang peganglah roti pada tangan kananmu, saudaraku. Kita bangkit berdiri. Angkat melebihi atas kepalamu dan dengarkanlah firman Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Mari kita makan tubuh Yesus Kristus yang dilambangkan roti ini. Sekarang peganglah anggur, angkat melebihi atas kepalamu, saudara. Dengarkanlah firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Mari kita minum darah Tuhan Yesus Kristus yang dilambangkan oleh anggur ini. Dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Sekarang saudaraku, naikkanlah doa-doamu kepada Tuhan kita, Yesus Kristus yang telah berkorban bagi kita. Terima kasih Tuhan atas pengorbananmu. Kami mengingat penderitaanmu Tuhan Yesus. Engkau rela menderita, mati di kayu salib, disiksa, dihina, dicaci, hanya untuk menebus kami orang yang berdosa ini. Engkau telah menggantikan dosa kami di atas kayu salib Tuhan Yesus. Terima kasih buat pengampunan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih oleh darah-Mu kami boleh disucikan, dan oleh bilur-bilur-Mu Yesus Kristus kami telah disembuhkan. Itulah sebabnya hamba berdoa, biarlah Engkau menjamah setiap saudara kami, jemaat GPC Raden Saleh yang sakit Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang putus asa Engkau berikan pengharapan yang baru. Mereka yang membutuhkan pekerjaan Kau berikan pekerjaan yang baru.
Mereka Tuhan yang membutuhkan income lebih besar lagi untuk menutupi segala kebutuhannya. Biarlah Tuhan mencurahkan berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa biar Tuhan terus bekerja bagi gereja-gereja-Mu di Indonesia ini. Kami yakin dan percaya gereja-Mu boleh terus eksis, menjadi terang, menjadi garam bagi bangsa dan negara kami. Kami berdoa biarlah Tuhan memberkati negara kami ini. Berkati presiden kami, berkati wakil presiden, berkati seluruh menteri. Kami berdoa buat orang-orang yang berjuang di garda depan, yaitu Satgas penanganan COVID-19. Biarlah Tuhan memberkati mereka semua, menangani orang-orang yang terpapar, yang kena COVID-19. Kami berdoa Tuhan, berkatilah para pemimpin kami, tambahkan hikmat-Mu bagi mereka. Terima kasih Bapa. Kami terus berdoa, biarlah Engkau menjaga, memelihara, memberkati kami semua. Seluruh jemaat-Mu GPC Raden Saleh, dimanapun berada, bawalah ke padang rumput yang hijau, bawalah ke dalam air yang tenang. Di sanalah lapar dan dahaga kami dipuaskan oleh Gembala kami yang agung, yaitu Yesus Kristus Tuhan kami. Terima kasih Bapa. Berkati seluruh para pengerja jemaat GPC Raden Saleh, orang-orang yang Kau pilih, pemimpin pujian, pemain musik, yang membaca pengumuman, yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Semua kami yang ambil bagian Tuhan Kau berkati. Bahkan jemaat-Mu yang setia mendengarkan firman-Mu, yang setia beribadah sekalipun lewat online, terus Tuhan memberkati kami semua. Kami berdoa, teruslah Engkau campur tangan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Angkatlah kedua tanganmu saudara, mari kita terima berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Diberkatilah hidupmu, diberkatilah anak cucumu, diberkatilah segala pekerjaanmu, diberkatilah segala pelayananmu, diberkatilah segala keluar masukmu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Semua yang percaya berkata, amin. Tuhan memberkati kita semua.